Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meika Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Katabolisme glukosa, energi katabolisme, dan siklus asam sitrat. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkombinasi jalur metabolisme karbohidrat, lipid, protein ke siklus TCA dan siklus urea. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai katabolisme glukosa, energi katabolisme, dan siklus asam sitrat. Kemudian, jelaskan materi tersebut, lalu rekam dan edit video dengan semenarik mungkin. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan zat kompleks menjadi zat-zat sederhana. Contohnya yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Reaksi ini bersifat eksoterm serta menghasilkan energi. Katabolisme karbohidrat merupakan proses pembongkaran karbohidrat yang dilakukan dalam 4 tahap dengan proses yang kompleks dan terperinci. Nah, adapun tahap-tahap katabolisme karbohidrat yaitu pertama ada glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidatif, ketiga siklus Krebs atau siklus asam sitrat, yang keempat transfer elektron. Proses glikolisis ialah proses awal dari metabolisme gugus gula hasil pemecahan karbohidrat di dalam sel. Dalam hal ini yang diubah adalah glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi senyawa asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon. Proses glikolisis bertujuan untuk menghasilkan piruvat dalam keadaan aerob ataupun laktat dalam keadaan anaerob, sehingga dapat terbentuk energi. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma sel atau sitosol. Berikut ini adalah skema tahapan proses glikolisis. Pada tahap pertama yaitu fosfoforilasi, di mana glukosa terfosfoforilasi oleh enzim heksokinase. Nah, dalam proses ini, molekul ATP dikonsumsi. Sebuah gugus fosfat dari ATP ditransfer ke molekul glukosa untuk menghasilkan glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, tahap kedua yaitu isomerisasi, yaitu pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dengan enzim fosfoglukoisomerase. Nah, enzim ini tidak memerlukan kofaktor. Tahap ketiga glikolisis yaitu reaksi fosforilasi. Nah, pada tahap ini enzim fosfofruktokinase yang mentransfer gugus fosfat untuk membentuk fruktosa 1,6-bifosfat, di mana molekul ATP lain juga digunakan pada tahap ini. Selanjutnya, pada tahap keempat dalam rangkaian reaksi glikolisis yaitu penguraian molekul fruktosa 1,6-difosfat membentuk 2 molekul triosa fosfat yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Dalam tahap ini, enzim aldolase yang menjadi katalisnya. Tahap kelima, gliseraldehid 3-fosfat diubah menjadi 1,3-bifosfat gliserat oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Nah, proses ini memerlukan koenzim NAD+ yang akan bereaksi dengan fosfat inorganik menjadi NADH dan melepas ion hidrogen. Nah, proses ini akan menghasilkan 2 molekul NADH.
Selanjutnya, tahap ke-6 glikolisis adalah fosforilasi tingkat substrat, di mana enzim fosfogliserokinase mentransfer gugus fosfat dari 1,3 bifosfat gliserat. Nah, fosfat ditransfer ke ADP untuk membentuk ATP. Proses ini menghasilkan 2 molekul 3 fosfogliserat dan 2 molekul ATP. Tahap 7 yaitu mutase, di mana pada tahap ini dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Nah, enzim ini merelokasi fosfat dari posisi karbon ketiga dari molekul 3 fosfogliserat ke posisi karbon kedua, di mana hasilnya nanti yaitu 2 fosfogliserat. Tahap 8 glikolisis adalah reaksi liase yang terjadi dengan adanya enzim enolase. Dalam reaksi ini, enzim menghilangkan molekul air dari 2 fosfogliserat untuk membentuk asam fosfoenol piruvat. Tahap 9 adalah tahap akhir dari glikolisis yang merupakan langkah fosforilasi tingkat substrat. Dalam kehadiran enzim piruvat kinase, ada transfer molekul fosfat dari molekul fosfoenol piruvat anorganik ke ADP untuk membentuk asam piruvat dan ATP. Reaksi ini menghasilkan 2 molekul asam piruvat dan 2 molekul ATP. Kemudian dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi oksidasi di mana gugus karboksil dihilangkan sebagai karbon dioksida. Selama siklus asam sitrat, piruvat diubah menjadi asetil CoA melalui dekarboksilasi dengan adanya enzim piruvat dehidrogenase. Dekarboksilasi oksidatif asam piruvat berlangsung di dalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Dalam peristiwa ini, terjadi perubahan asam piruvat menjadi molekul asetil CoA. Asetil CoA merupakan senyawa berkarbon 2. Dalam dua peristiwa ini, juga dihasilkan 1 molekul NADH untuk setiap pengubahan molekul asam piruvat menjadi asetil CoA. Tahapan-tahapan dekarboksilasi oksidatif yaitu setiap asam piruvat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil CoA atau koenzim A. Asam piruvat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. 2 gugus karbon yang tersisa kemudian akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron NAD+. Gugus yang terbentuk kemudian ditambahkan koenzim A sehingga menjadi asetil CoA. Hasil akhir dari proses dekarboksilasi oksidatif ini akan menghasilkan 2 asetil CoA dan 2 molekul NADH. Yang ketiga adalah siklus Krebs atau sering disebut dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang. Tahapan ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Adapun tahapannya adalah yang pertama, proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Tahapan yang kedua adalah sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat.
Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu oleh magnesium dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam adalah pada tahap ini suksinan akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang kedelapan adalah malat. Kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Hasil akhir siklus Krebs yaitu 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Transfer elektron yaitu reaksi pengubahan NADH dan FADH2 dari 3 proses sebelumnya menjadi ATP dan H2O. Transfer elektron ini terjadi di kristal mitokondria. Salah satu molekul NADH menghasilkan energi sebesar 3 ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan energi sebesar 2 ATP. Nah, transfer elektron ini adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitrokom C. Fosforilasi oksidatif adalah proses menghasilkan ATP secara aerob di dalam kristal mitokondria dengan menggunakan sistem transfer elektron. Pada tahap akhir dari perjalanan elektron, H+, maka elektron akan bereaksi dengan O2 membentuk air. Hasil dari transfer elektron yaitu 34 ATP dan 6 H2O. Berikut ini adalah tabel jumlah ATP yang dihasilkan dari proses respirasi oksidasi seluler, di mana secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari satu molekul glukosa. Akan tetapi, karena dibutuhkan 2 ATP untuk menghasilkan transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler ini adalah sebanyak 36 ATP. Kesimpulan, katabolisme merupakan reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Reaksi ini melepaskan energi sehingga disebut reaksi eksergonik. Contoh katabolisme karbohidrat ialah peristiwa respirasi sel. Tahapan-tahapan katabolisme karbohidrat. Yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Pemecahan 1 mol glukosa akan menghasilkan 6 molekul CO2, 6 molekul H2O, dan 38 ATP. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.